Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 280. Kita berada di akhir-akhir Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini adalah hari yang ke-28. Insya Allah 2 hari lagi menggenapkan 30 hari berpuasa Ramadan tahun ini, kita akan bertemu dengan Idul Fitri, berlebaran, 1 Syawal insya Allah akan datang bersamaan bagi umat Islam di Indonesia. Kita berharap, berdoa kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan ini, baik puasa kita, ngaji kita, sholat kita, zikir, doa, sedekah dan sebagainya, mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah. Kalau ada kesalahan, mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kemudian Allah memberikan ridhonya, meridhoi seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalankan sepanjang Ramadan ini. Dan insya Allah sekeluar dari Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, ini adalah episode terakhir di dalam bulan Ramadan ini, yaitu Cangkir Tasawuf episode 280, di mana kita akan mengambil bagian pamungkas terkait dengan pemahaman jati diri manusia, yang kita sudah membahas dalam episode yang panjang secara serial. Kita bicara tentang badannya, tentang jasad manusia yang bersifat material atau kebendaan, kemudian membicarakan tentang jiwa, di mana jiwa adalah badan energial dengan fungsi gelombangnya. Dan kemudian yang ketiga, di bagian-bagian akhir ini, kita telah berbicara tentang roh. Nah, ketika kita sudah membicarakan ketiganya, maka ujung-ujungnya adalah mengkaitkan atau memahami keterkaitan antara jati diri manusia itu dengan hakikat ketuhanan, dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita sebagai makhluknya. Sebelum memasuki inti kajian kita di episode kali ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan atau statement dari forum komentar kita. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa apakah Pak Agus telah melakukan koreksi terhadap konsep roh yang dulu digambarkan sebagai daya hidup terhadap makhluk-makhluk Allah. Sesungguhnya bukan koreksi, tetapi membuat analogi-analogi, ya, menyempurnakan analoginya semakin mendekati apa yang dimaksudkan dengan ruh sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an. Karena berbeda dengan badan yang sangat jelas karena material, bisa kita deteksi, kita ukur, dan kemudian kita lakukan pembuktian secara empirik, secara saintifik. Maka roh itu adalah sesuatu yang misterius. Bahkan terhadap jiwa pun lebih misterius roh itu. Sehingga di episode yang lalu kita sudah melakukan kajian bahwa terkait dengan jiwa, maka Al-Quran menggunakan penutup kalimat dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini, pada jiwa itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya, ilmu tentang jiwa itu menjadi kajian yang difikirkan, diteliti secara saintifik dan bisa disimpulkan dalam banyak ilmu. Di antaranya ada neuroscience, ada psikiatri, ada psikologi, ada ilmu saraf, ada psikoneuroimunologi dan sebagainya. Berkembanglah ilmu tentang jiwa. Tetapi ketika berbicara tentang roh, maka Al-Quran memberikan stressing, semacam peringatan tetapi bukan melarang. Bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Begitu yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir roh qul rohu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, atau bahkan kepada kita semua, katakanlah bahwa roh itu adalah bagian urusan Tuhanku.
Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmunya kecuali cuma sedikit. Jadi bukan dilarang, tetapi ilmunya diberikan cuma sedikit oleh Allah, sehingga pembahasan tentang roh, ilmu tentang roh itu tidak berkembang seberkembang ilmu tentang jiwa. Karena itu untuk membuat analogi itu tidak mudah, membuat analogi tentang roh itu. Di bagian-bagian awal, saya menyederhanakan penjelasan tentang roh itu sebagai daya hidup. Dikarenakan sejumlah ayat menggambarkan bahwa badan dan jiwa yang diciptakan di dalam rahim itu menjadi hidup dan berkesadaran ketika Allah meniupkan rohnya atau sebagian rohnya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Atau kalau dilengkapkan lagi, fasawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Allah menyempurnakan proses penciptaan badan dan jiwa di dalam rahim itu. Kemudian, fasawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan sebagian rohnya. Kemudian muncullah kesadaran dan muncullah fungsi-fungsi indrawi, pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan. Jadi di bagian awal-awal saya menyederhanakan bahwa roh itu adalah sebuah potensi kehidupan. Kalau dianalogikan dengan komputer, maka roh itu ibarat listriknya. Badannya adalah hardware, kemudian jiwanya adalah software, sedangkan roh itu adalah potensi kehidupan, ibaratnya listrik. Tetapi sebetulnya kalau kita kaji lebih jauh lagi dengan analogi-analogi yang semakin mendekati informasi yang diajarkan Al-Quran, maka roh itu adalah potensi kehidupan yang bukan hanya membawa sifat-sifat kehidupan Allah, melainkan membawa sifat-sifat, berbagai macam sifat dari Sang Pencipta. Dan sebetulnya itu sudah saya sampaikan dalam banyak episode, bahwa roh itu membawa sifat-sifat ketuhanan. Apa saja? 1, maha hidup. Maka orang yang kemasukan atau ditiupi roh itu menjadi hidup, dikarenakan mendapatkan sifat hidup dari sifat Allah yang maha hidup. Tapi juga maha berkehendak, sehingga manusia yang ditiupi roh ini menjadi punya sifat berkehendak. Kemudian bisa mendengar karena sifat Allah yang maha mendengar. Kemudian bisa melihat, berbicara, bahkan mencipta, dan sebagainya dan sebagainya. Maka kemudian kita bikin formulasi yang lebih kompleks, yang lebih mendekati informasi dari dalam Al-Quran, bahwa bukan hanya daya hidup dari sifat maha hidupnya, melainkan membawa sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ilahiyah. Sehingga disebutlah atau saya sebutlah sebagai sistem informasi yang hidup. Sehingga kehidupan atau potensi kehidupan itu hanya salah satu saja dari sistem informasi yang membawa sifat-sifat ketuhanan. Oke, ini adalah klarifikasi penjelasan terkait dengan koreksi konsep roh. Bukan mengkoreksi, tapi memberikan analogi yang lebih jelas, lebih kompleks, dan mudah-mudahan semakin mewakili, meskipun belum tentu bisa mewakili secara keseluruhan. Nah, klarifikasi yang kedua adalah di dalam forum kita ada yang menyatakan atau mempertanyakan, kenapa Pak Agus kok kadang-kadang menerjemahkan kata nafs itu dengan nyawa, dengan jiwa, dan kadang-kadang dengan diri manusia. Ya, memang itulah salah satu kesulitan mentranslate bahasa. Tidak selalu bisa memenuhi atau memberikan makna secara utuh dari satu diksi ke diksi yang lain. Kalau kita melihat dari dalam Al-Quran sebagai rujukan utamanya, maka memang Allah menggunakan 3 istilah untuk diri manusia itu. Yang paling kasar adalah jasad, kemudian yang lebih halus adalah nafs, dan yang paling halus adalah roh. Itu memang diksi yang dipakai. Tetapi ketika kita translate menjadi bahasa Indonesia, ya kita terjemahkan, untuk badan itu sederhana.
Kita langsung bisa menyebut jasad sebagai tubuh atau badan material karena kita langsung bisa memberikan pembuktian-pembuktian secara empirik, secara saintifik. Tetapi begitu memasuki yang lebih halus, diksi nafs ini ternyata memiliki beberapa kata yang tidak bisa mewakili, ya dalam bahasa Indonesia, tidak bisa mewakili seluruh makna dari kata nafs itu. Karena dari ratusan diksi nafs yang digunakan di dalam Al-Quran, baik tunggal, nafs maupun jamak, anfus, itu digunakan untuk 3 hal. Menggambarkan 3 hal. Yang pertama adalah menggambarkan diri manusia yang masih hidup. Artinya badan, jiwa, dan roh masih menjadi satu. Itu oleh Al-Quran disebut sebagai nafs. Misalnya dalam satu ayat digambarkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri itu akan menemui kematiannya. Nah, nafs dalam konteks ini adalah menunjuk kepada manusia yang hidup, yang berjiwa. Ada yang memahaminya sebagai bernafas, ya, dari kata nafs kemudian diterjemahkan sebagai bernafas. Ya, silakan saja sebagai penjelasan dari kata nafs itu. Tetapi poin pentingnya adalah kata nafs digunakan untuk menyebut diri manusia seutuhnya yang masih hidup, badannya, jiwanya, ruhnya jadi satu, disebut sebagai nafs. Tetapi di kali yang lain, Allah menggunakan istilah nafs itu untuk menyebut nyawa, yaitu sebuah eksistensi atau entitas semacam badan halus yang kemudian saya sebut sebagai badan energial, yang dicabut oleh malaikat ketika manusia mengalami kematiannya. Digambarkan itu sebagai sebuah sosok tetapi bukan material, bukan bendawi, melainkan bersifat energial. Maka saya menggunakan di dalam beberapa episode saya penjelasannya bahwa diksi nafs itu diterjemahkan atau saya terjemahkan sebagai nyawa yang lebih menunjuk kepada sosok energialnya. Tetapi di lain waktu lagi, Al-Quran menggambarkan bahwa nafs itu bisa difahami sebagai fungsi kecerdasannya, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional, atau bahkan spiritual, dan kemudian kesadaran. Itu juga diterjemahkan sebagai nafs. Dan secara saintifik, memang fungsi dari diri manusia yang berupa kesadaran dan kemudian kecerdasan, baik emosional maupun intelektualitas, itu bisa diukur dengan menggunakan alat perekam gelombang. Misalnya elektroencephalograph, yang mengukur gelombang kesadaran yang keluar dari otaknya. Bisa kesadaran beta atau gamma atau super gamma atau turun menjadi kesadaran alfa, theta, delta, dan seterusnya. Intinya adalah jiwa itu juga berupa fungsi. Nah, karena itu tidak mudah untuk menjelaskan dalam satu kata makna dari kata nafs. Kadang saya sebut sebagai jiwa, kadang saya sebut sebagai nyawa, karena memang nafs itu memiliki 2 makna itu, bahkan 3 makna dengan diri manusia ketika manusia itu masih hidup, di mana dia memiliki fungsi kesadaran, dia memiliki kecerdasan, dia memiliki emosi, dan seterusnya yang menggambarkan nafs secara utuh. Ya, jadi ini adalah jawaban klarifikasi dari pertanyaan terkait dengan kenapa Pak Agus terkesan ambigu dan tidak konsisten memahami tentang nafs itu. Karena memang tidak sepenuhnya bisa ditranslate menjadi satu kata, melainkan butuh penjelasan-penjelasan. Oke, sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke kajian inti kita yang mencoba menjelaskan interaksi hubungan antara Allah sebagai sang pencipta dengan manusia sebagai makhluknya, bahkan seluruh jagat raya ini. Bagaimana Al-Quran menggambarkan hubungan keduanya, sang Khalik dengan sang makhluk ini. Ini adalah bagian yang paling sulit dan tidak mudah untuk memberikan gambaran dan analogi-analogi, apalagi
saya selalu mengatakan bahwa penjelasan itu harus logis, harus rasional, harus scientific, sehingga bukan pendekatan-pendekatan yang bersifat mistis. Nah, kita pernah membahas di dalam episode yang lain, dalam program Cangkir Tasawuf juga, ketika saya berbicara tentang teori emanasi. Apa itu teori emanasi? Teori emanasi ini dicetuskan oleh para pelaku sufisme falsafi atau tasawuf falsafi. Di antaranya adalah Ibnu Sina, dilanjutkan oleh Ibnu Rus, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Ibnu Arabi. Kita sudah pernah membahas tentang ini. Tasawuf falsafi di mana menggambarkan posisi antara Tuhan dengan makhluknya yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Karena makhluk ini sesungguhnya berada di dalam eksistensi ketuhanan. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh jagat raya ini, baik benda mati maupun yang hidup, semuanya itu berada di dalam eksistensi ilahiyah belaka. Tetapi bagaimana menjelaskan hal ini? Karena seringkali penjelasan-penjelasan terkait dengan hubungan antara Tuhan dengan makhluknya itu seringkali terjebak ke dalam salah satunya adalah panteisme, di mana seakan-akan Tuhan telah mewujud menjadi makhluknya. Nah, Al-Quran lebih canggih dari itu penjelasannya. Kita akan mencoba membangun pembahasannya secara ringkas, poin-poin saja, tetapi kita mendapatkan legitimasinya atau informasi rujukan yang kokoh dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dalam teori emanasi yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Ibnu Arabi, mereka berbasis atau berlandaskan merujuk kepada ayat Al-Quran di dalam surat An-Nur ayat 35. Di mana ayat ini menggambarkan bahwa Allah, eksistensi Allah itu memancarkan, mengemanasikan sesuatu yang menjadikan seluruh jagat raya ini kemudian mewujud dengan segala peristiwanya. Mari kita baca terlebih dahulu surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitunatil la sarkiyati wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur yahdilahu linurihi may yasha wa yudribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah mencahayai langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebuah ayat yang sangat panjang, kompleks, dan sangat mendalam yang memberikan analogi hubungan antara Allah sebagai sang pencipta dengan jagat raya dan seluruh isinya sebagai makhluknya. Digambarkan di bagian pertama atau awal-awal ayat itu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah mencahayai seluruh jagat raya, langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan dari cahaya Allah itu adalah bagaikan sebuah lubang di tembok yang tidak tembus ke belakangnya, dan di dalamnya ada misbah, ada pelita sebagai sumber cahaya. Al-misbah fi zujajah.
Misbah itu, pelita itu di dalam kaca. Tidak terlihat bagaimana bentuk dari pelita itu di dalam kaca. Tetapi menariknya kemudian diceritakan di kalimat-kalimat berikutnya bahwa kaca itu berpendar seperti mutiara. Dan lebih menarik lagi ketika dikatakan pendarannya itu disebabkan oleh sebuah minyak atau sejenis minyak yang penuh berkah yang tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Yang bahkan minyaknya saja menyala tanpa disentuh api. Dan seterusnya, sahabat sekalian, ini sebuah perumpamaan analogi yang sangat menarik. Di mana para tokoh sufisme di abad pertengahan itu melakukan pemahaman terhadap ayat ini dengan sangat menarik. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Ibnu Arabi yang menggunakan pendekatan-pendekatan lebih filosofis serta menggunakan pendekatan yang logis, rasional, dan scientific yang berbeda dengan misalnya Imam Ghazali yang juga memahami ayat ini bahkan menjadi sebuah buku Mishkatul Anwar yang lebih menggunakan pendekatan secara mistisisme. Saya memiliki kefahaman yang lebih mirip terkait dengan yang disampaikan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Ibnu Arabi. Yang mereka kemudian mengemukakan sebuah teori, yaitu teori emanasi. Bahwa seluruh realitas jagat raya ini sesungguhnya adalah pancaran dari eksistensi ketuhanan belaka yang digambarkan Allah itu bagaikan sumber cahaya, misbah, pelita. Tetapi pelitanya itu tidak bisa kita lihat karena berada di dalam lubang yang tidak tembus dan tertutup kaca. Yang terlihat hanya pendaran kaca itu, yang kemudian bisa berpendar sendiri tanpa disentuh api. Jadi ini sebuah ungkapan Allah sebagai sumber dari segala eksistensi itu tidak bisa diketahui hakikatnya. Yang kalau kita menggunakan istilah dari ayat lain di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11, maka digambarkan di sana laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun yang kamu bayangkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat sang pelita yang berada di balik kaca itu. Tersembunyi, misterius, berada di balik kaca yang kita tidak bisa menjangkaunya atau mengindranya. Dan yang muncul hanyalah pendaran cahayanya. Dan kemudian pendarannya itu diungkapkan sebagai nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yang dalam ilmu fisika disebut sebagai spektrum cahaya. Mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Bahkan merahnya ada merah gelap, merah tua, merah muda, merah cerah, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang itu adalah spektrum yang tidak terbatas, gitu, yang kontinum istilah di dalam fisika. Nah, Allah memandarkan cahaya nurun ala nur. Yang cahaya itu berada di atas cahaya yang lain, berada di atas cahaya yang lain. Sedemikian banyaknya spektrum warna yang ada di dalam cahaya yang menggambarkan betapa banyaknya jenis beragam ciptaan Allah di seluruh jagat raya ini. Mulai dari yang benda mati yang bisa dibagi-bagi, mulai dari skala kuantum ke partikel subatomik, ke atom, ke molekul, ke unsur, ke persenyawaan, ke benda secara keseluruhan yang kecil sampai yang raksasa, mikrokosmos sampai makrokosmos, belum lagi makhluk hidupnya dengan segala macam jenisnya, mulai dari tumbuhan, binatang, manusia dengan segala ragamnya. Itu bagaikan spektrum cahaya yang dipancarkan dari pelita yang kita tidak tahu hakikatnya, kecuali hanya melihat tanda-tandanya belaka. Kemudian ayat itu ditutup dengan kalimat وَيَضْرِبُ amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah membuat amsal, membuat perumpamaan-perumpamaan untuk memberikan penjelasan pada manusia. Dan adalah Allah itu maha melihat, lagi maha berilmu, lagi maha mengetahui. Sahabat sekalian, perumpamaan yang sangat mendalam ini memberikan semacam analogi kepada kita hubungan antara
eksistensi ketuhanan dengan eksistensi kemakhlukan, baik jagat raya dengan segala isinya maupun sampai kepada kita semua. Bahwa seluruh realitas ini tidak lebih adalah pancaran dari eksistensi ketuhanan. Maka kalau kita telisik dalam Al-Quran ayat-ayat yang menceritakan gradasi dari derajat ketuhanan sampai derajat kemakhlukan, itu sesungguhnya bersifat kontinum. Allah sebagai sumber cahaya, maka itu menggambarkan segala cahaya ini berasal dari Sang Pelita. Analogi dari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak seperti apapun sesungguhnya, tetapi untuk memudahkan membangun imajinasi digambarkan sebagai pelita menjadi sumber cahaya atau sebagai sumber cahaya. Maka kalau kita kaitkan eksistensi Allah dengan eksistensi makhluknya itu, kita mendapatkan korelasi yang sangat menarik bahwa segala realitas jagat raya ini berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Misalnya di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhir wadh-dhahiru wal batin. Dialah yang awal menjadi sumber dari segala eksistensi yang ada di jagat raya ini, dan dialah yang akhir yang menjadi tempat kembali dari seluruh realitas yang ada di alam semesta ini. Menjadi awal dari segala keberadaan dan menjadi akhir dari segala keberadaan. Dan kemudian juga dikatakan di dalam ayat ini, wadh-dhahiru wal batin. Zahir itu adalah sesuatu yang lahiriah, yang mewakili kebendaan material, yang bisa dideteksi dengan menggunakan panca indera. Tetapi yang batin adalah sesuatu yang gaib, yang kita juga diperintahkan untuk yu'minuna bil ghaib, meyakini, mengimani keberadaan yang tidak terlihat itu, yang gaib itu. Artinya seluruh realitas yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang zahir maupun yang batin, yang syahadah maupun yang gaib, semuanya itu sesungguhnya bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sahabat sekalian, Anda bisa melihat ini betapa luar biasanya Al-Quran memberikan gambaran hubungan Sang Pencipta dengan makhluknya, bahwa kita semua ini sesungguhnya berasal dari Dia dan akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Bukan hanya manusia, tetapi juga binatang, tumbuhan, benda-benda mati, planet-planet, galaksi-galaksi, seluruh jagat raya, bahkan ruang, waktu, materi, energi, semuanya itu berasal darinya dan bakal kembali kepadanya. Maka kita bisa mendapatkan gambaran dari teori emanasi itu. Sesungguhnya semua realitas ini sekedar pancaran dari eksistensi ketuhanan. Yang ketika kita mencoba memahami dan menjelaskan secara ilmiah, kita mendapatkan padanan analoginya. Bahwa segala benda yang ada ini sesungguhnya tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil. Benda kalau kita breakdown menjadi lebih kecil, menjadi molekul, menjadi atom, menjadi partikel subatomik, dan kemudian dijembatani oleh partikel kuantum, dia akhirnya luluh, melebur menjadi bukan benda lagi, melainkan menjadi energi. Jadi benda adalah fase terakhir dari sebuah rentetan panjang. Benda kalau kita tarik ke masa lalunya, maka benda itu pernah tidak ada dan yang ada hanyalah energi. Nah, sedangkan energi itu adalah berupa potensi saja. Dia kemudian menjadi berfluktuasi, menjadi berdinamika dikarenakan ada yang disebut sebagai medan kuantum yang kemudian memberikan massa melalui Higgs boson dan sebagainya sehingga memunculkan partikel. Jadi sebelum benda adalah energi, di mana energi ini adalah potensi yang diam, potensi statis yang kemudian dikenai sebuah sistem informasi. Yang kata Al-Quran itu adalah perintah penciptaan dengan menggunakan kata kun. Kun, jadilah, maka menjadilah.
sebuah potensi energial yang tiba-tiba kemudian menggumpal dan kemudian membentuk proses kebendaan dan memunculkan berbagai macam peristiwa. Maka kalau kita runut dari benda, masa lalunya atau sejarahnya adalah berasal dari energi. Dan energi itu dikenai perintah untuk mengalami perubahan, memunculkan dinamika. Disebut juga sebagai fluktuasi kuantum oleh para ilmuwan fisika modern. Dan fluktuasi kuantum itu sesungguhnya terbentuk dikarenakan ada perintah untuk memunculkan fluktuasi itu. Dari mana perintah itu? Dari sebuah sistem informasi yang menjadi cikal bakal alam semesta. Maka secara sederhana, sesungguhnya seluruh realitas yang ada ini hanya muncul dari sebuah kalimat yang kita sebut sebagai sistem informasi yang dikehendaki oleh sebuah kecerdasan yang tidak ada batasnya, kekuasaan yang tidak ada batasnya, yang memiliki keilmuan tidak ada batasnya, yang kehendaknya tidak ada yang bisa menghalanginya, dan seterusnya. Dan itu menuju kepada satu eksistensi yang mutlak, yang kemudian kita kenal sebagai Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Maka terkait dengan eksistensi manusia pun sesungguhnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari realitas jagat raya ini. Badan manusia adalah material yang terbentuk dari energi, di mana energi itu diciptakan oleh Allah atau didinamisasikan oleh Allah menjadi sebuah proses munculnya peristiwa terbentuknya tubuh manusia yang di dalamnya ada jiwanya. Nah, yang menariknya yang lebih khusus pada manusia dan makhluk hidup itu adalah ditiupkannya ruh. Maka kalau kita mencermati kembali apa yang sudah saya sampaikan di episode yang lalu, ruh itu adalah sistem informasi yang hidup. Tidak semua makhluk Allah itu hidup. Tetapi roh ini adalah sistem informasi yang hidup. Yang kemudian dia ini melandasi seluruh eksistensi diri manusia itu. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka menjadilah proses badaniah dan kejiwaannya. Kemudian Allah meniupkan sebagian ruhnya. Fasawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Allah menyempurnakan kejadian badannya, baik badan material maupun badan energialnya, kemudian wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan sebagian dari sifat-sifatnya, di antaranya adalah sifat kehidupan, tetapi bersama dengan sifat-sifat yang lainnya. Lantas, pertanyaannya kenapa level kehidupan bisa berbeda-beda antara manusia dengan binatang dengan tumbuhan? Kita sudah menjelaskan di episode yang lalu. Dikarenakan wadahnya ini, jasadnya atau badan material dan badan halusnya itu memang berbeda antara manusia dengan binatang dengan tumbuhan. Sehingga kualitas kehidupannya pun semuanya memiliki perbedaan bertingkat-tingkat sesuai dengan wadah yang dimasuki oleh sistem informasi yang hidup yang namanya roh itu. Tapi pada prinsipnya seluruh makhluk yang hidup ini kesadarannya sedang terkoneksi kepada sistem informasi yang hidup yang namanya roh itu. Dan roh ini ketika kita kaitkan dengan Sang Pencipta, sesungguhnya roh ini juga emanasi dari zat ketuhanan. Kesadaran mutlak yang tidak ada batasnya dengan segala sifat-sifat ilahiyahnya. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan ini memberikan barokah, Allah memberikan rahmat kepada kita, melimpahkan hikmah-hikmahnya kepada kita, dan menjadikan bagian dari seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadan kita. Dan sekeluar dari Ramadan ini mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya menjadi lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.